no fantasi, fakta yang tak bisa dinegosiasi. Ide dan gagasan, temuan dan analisa hanya untuk Indonesia. Salam kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dokter Tifa, dimanapun Anda berada. Di 10 hari terakhir Ramadan 1446 Hijriah ini, di tengah demonstrasi besar-besaran mahasiswa di puluhan kota saat mereka sedang menjalankan ibadah puasa, dan berita kekerasan dilakukan aparat bersenjata dan ancaman penculikan yang membuat kami, rakyat semua khawatir. Sementara bayang-bayang rupiah terjun bebas, utang 800 triliun rupiah jatuh tempo tahun 2025 ini, dan daya beli rakyat turun drastis, hingga sebagian besar rakyat tak lagi bersemangat merayakan Idul Fitri penuh hidangan yang semarak. Pada kesempatan ini, saya ingin sampaikan beberapa hal kepada Presiden saya, Presiden Prabowo Subianto. Pesan dari rakyat yang bersahaja ini kepada presidennya, pesan dari sesama muslim kepada muslim lainnya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Presiden Prabowo Subianto yang saya hormati, Bapak memimpin Indonesia di tengah dunia yang penuh tantangan. Diwarisi hutang 10.000 triliun oleh rezim terdahulu, dan APBN yang defisit di awal tahun, dengan berbagai kesulitan ekonomi multidimensi yang harus kami rakyat hadapi. Pada tataran geopolitik, adanya ancaman besar, yaitu agenda global power, yang ingin mengendalikan arah kebijakan negara-negara, termasuk Indonesia. New World Order, Agenda 21, Agenda 2030, Peradaban Transhumanism, yang semuanya memiliki timeline di tahun 2030. Presiden Prabowo selama menjalankan jabatan 5 tahun ke depan harus benar-benar berpihak kepada rakyat dan meninggalkan legasi terbaik dengan memegang prinsip Al-Quran dan hadis yang bisa dijadikan sebagai pegangan utama dalam menentukan kebijakan yang terbaik bagi rakyat. Sebagaimana yang disampaikan Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58, kepemimpinan adalah amanah. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Melihat. Saran saya kepada Presiden Prabowo, Presiden harus melihat jabatannya sebagai amanah besar yang harus ditunaikan dengan keadilan dan keberpihakan kepada rakyat, bukan pada kepentingan elit tertentu. Semua kebijakan harus berdasarkan prinsip kesejahteraan rakyat, bukan sekedar mempertahankan kekuasaan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin yang baik itu melayani, bukan dilayani. Rasul bersabda, pemimpin suatu kaum adalah pelayan bagi kaum tersebut. Maka saran saya, Presiden Prabowo harus memastikan diri dan kabinet seluruhnya menjadi pelayan rakyat. Ini berarti fokus pada ekonomi rakyat kecil, kedaulatan pangan, pendidikan yang berkualitas, dan kesehatan yang merata. Jangan sampai kebijakan lebih menguntungkan oligarki daripada rakyat banyak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memperingatkan bahwa pemimpin yang menipu rakyat akan dihukum di akhirat. Sabda beliau, tidaklah seorang hamba yang diberi amanah oleh Allah untuk memimpin rakyat, lalu ia mati dalam keadaan menipu rakyatnya, kecuali Allah mengharamkan baginya surga. Saran saya, jangan sampai Bapak Presiden
Janji-janji politik hanya menjadi retorika tanpa realisasi. Jika dalam 5 tahun ke depan, kebijakan lebih banyak menguntungkan pihak asing dan oligarki, maka itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat. Presiden Prabowo harus menegakkan kedaulatan nasional yang sesungguh-sungguhnya. Kesejahteraan rakyat adalah prioritas utama. Ini perintah Allah dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari dunia. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Saran saya, Bapak Presiden, harus fokus pada kebijakan yang menciptakan kesejahteraan nyata, bukan hanya pertumbuhan ekonomi di atas kertas. Sumber daya alam Indonesia harus digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan asing ataupun segelintir elit ekonomi. Bapak Presiden, sebagaimana yang sudah diperingatkan oleh Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 279, pemimpin harus menghindari kebijakan yang zalim. Firman Allah, dan jika kamu tidak melaksanakannya, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menzolimi dan tidak pula dizolimi. Saran saya, Bapak, jangan ada kebijakan yang menzolimi rakyat kecil. Misalnya pajak yang memberatkan, impor yang membunuh petani, atau investasi yang hanya memperkaya segelintir orang. Pastikan bahwa ekonomi Indonesia harus benar-benar berpihak pada rakyat kecil dan UMKM, bukan hanya pada konglomerat dan investor asing. Presiden Prabowo punya kesempatan dalam 5 tahun ke depan sebagai sebuah kesempatan emas untuk benar-benar berpihak kepada rakyat dan meninggalkan legasi terbaik. Jika Presiden berhasil mengutamakan keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, dan kedaulatan nasional, maka Bapak akan dikenang sebagai pemimpin besar. Jika tidak, Bapak akan dicatat dalam sejarah sebagai pemimpin yang gagal dan menyesal di akhir hayat. Untuk program makan bergizi gratis yang menjadi program kebanggaan Bapak Presiden Prabowo, sudah banyak orang yang mengkritik. Saya pun juga sudah memberikan berbagai saran, masukan yang benar. Tetapi tampaknya Presiden Prabowo bersikeras agar program tetap jalan. Maka pada kesempatan ini saya memberikan sekali lagi saran berdasarkan efisiensi anggaran, keberlanjutan, dan dampak jangka panjang bagi rakyat. Prinsip efisiensi ada teratur dalam Islam. Dalam Quran Surat Al-Isra ayat 27. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Maka saran saya, Bapak, evaluasi lagi alokasi anggaran program makan bergizi gratis agar tidak ada kebocoran dan korupsi. Kurangi biaya distribusi yang tidak efektif dengan membangun dapur-dapur umum berbasis komunitas, berbasis masyarakat, berbasis sekolah, bukan mengandalkan vendor-vendor besar. Gunakan bahan lokal yang lebih murah dan berkualitas daripada impor atau produk dari perusahaan besar yang mahal. Ubahlah model dari pemberian ke pemberdayaan, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maka ubah model dari sekedar bagi-bagi makanan menjadi pendidikan gizi dan pemberdayaan pangan berbasis sekolah dan komunitas. Dengan transparansi penuh dan prioritas yang jelas. Gunakan konsep sekolah swasembada pangan. Tiap sekolah memiliki kebun sendiri untuk bahan makanan bergizi gratis. Kolaborasi dengan petani lokal agar ada efek ekonomi langsung ke masyarakat desa, bukan hanya ke pemasok-pemasok besar. Target yang jelas dan berkeadilan itu adalah firman Allah, perintah Allah dalam Quran Surat An-Nahl ayat 90. Sesungguhnya
Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Maka saran saya, Bapak Presiden, prioritaskan makan bergizi gratis kepada wilayah rawan pangan. Bukan merata ke semua daerah tanpa perhitungan kebutuhan. Jangan ada subsidi berlebihan dan pemberian gratis berlebihan untuk sekolah-sekolah elit yang sebenarnya mampu. Pastikan kualitas bukan hanya kuantitas. Makanan harus sehat dan bergizi, bukan sekedar menghabiskan anggaran atau asal-asalan dalam memberikan makan. Karena nantinya akhirnya jadi bukan makan bergizi gratis, tetapi makan asal gratis. Firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap program. Dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Maka saran saya Bapak Presiden, publikasikan laporan keuangan makan bergizi gratis secara real time agar rakyat bisa mengawasi. Gunakan teknologi blockchain atau sistem audit independen untuk mencegah manipulasi dana. Berikan insentif bagi sekolah yang mampu menjalankan makan bergizi gratis dengan efisien tanpa pemborosan. Apalagi jika bisa melakukan program sekolah mandiri berbasis pangan. Program MBG bisa menjadi warisan baik jika dijalankan dengan efisiensi, keberlanjutan, dan keadilan. Namun, jika tetap boros tanpa evaluasi, ini yang akan menjadi bencana keuangan negara yang sulit sekali Bapak pertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Saran saya kepada Bapak Presiden Prabowo tentang pelaksanaan Undang-Undang TNI baru dan revisi Undang-Undang Polri, serta penanganan demonstran agar tidak represif. Maka pendekatan harus berlandaskan pada prinsip hukum, hak asasi manusia, dan keadilan sosial dalam Islam dan konstitusi. Prinsip keadilan diatur benar dalam Islam, sebagaimana termuat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 135. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri ataupun terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Maka saran saya, Bapak Presiden, penegakan hukum harus adil dan profesional. Tidak boleh ada keberpihakan politik dalam pelaksanaan Undang-Undang TNI maupun Polri. TNI tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik dan harus tetap sesuai dengan perannya dalam pertahanan negara, bukan mengurus urusan sipil. Polri, di sisi lain, harus lebih profesional dan transparan dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan masyarakat, terutama dalam demonstrasi. Allah juga sudah berfirman dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8, jangan menjadikan aparat sebagai alat kekuasaan. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena itu lebih dekat kepada takwa. Saran saya, Bapak Presiden, pastikan TNI dan Polri bertindak sebagai pelindung rakyat, bukan alat untuk menekan oposisi, bukan alat untuk menekan rakyat. Hindari pendekatan represif dalam menangani demonstrasi. Tugas aparat adalah menjaga ketertiban, bukan menindas suara rakyat. Evaluasi komando dan aturan dalam menghadapi aksi massa. Kami sedih, Bapak. Mahasiswa-mahasiswa, anak-anak kami dipukuli oleh aparat ketika mereka ini sedang memperjuangkan suara-suara rakyat. Jangan lagi, Pak, ada pelanggaran HAM seperti penggunaan kekuatan yang berlebihan. Saat ini Indonesia sedang disorot oleh dunia internasional, ICC, Amnesty Internasional. Maka berhati-hatilah, Pak, menggunakan aparat untuk memberikan represi berlebihan kepada rakyat, kepada mahasiswa yang sedang menjalankan demonstrasi. Karena sebagaimana sabda Rasulullah SAW, demonstrasi itu hak rakyat, konstitusional secara Islam. Sabda Rasul, sebaik-baik jihad adalah berkata benar di hadapan penguasa zalim. Maka saran saya, Bapak, demonstrasi adalah bagian dari demokrasi. Negara Indonesia berbasis demokrasi. Demonstrasi bukan ancaman bagi negara. Karena itu mohon Bapak, jangan ada kriminalisasi terhadap suara-suara kritis. Polri
harus mengedepankan pendekatan persuasif dan dialogis, bukan represif. Apalagi ketika TNI sudah masuk dalam wilayah ini. Pastikan ada SOP yang jelas dalam menangani demonstrasi. Bagaimana penggunaan gas air mata, bagaimana penggunaan water cannon dan senjata kejut agar tidak berlebihan dan melukai. Sebagaimana pernah Bapak sampaikan dalam salah satu pidato, Bapak tidak ingin rakyat yang sedang berdemo dilukai. Karena itu mohon Bapak, agar pada demonstrasi yang besar-besaran yang sedang dilakukan ini, berikan perintah yang tegas kepada aparat agar tidak melukai rakyat. Selain Undang-Undang TNI dan Polri yang baru, maka mutlak harus ada reformasi internal dan evaluasi, Bapak Presiden. Karena ini perintah Allah dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Karena itu saran saya, Pak. Reformasilah sistem perekrutan dan pendidikan di TNI dan Polri agar lebih humanis dan tidak melahirkan budaya-budaya represif. Revisi undang-undang jika ada pasal yang membuka celah bagi penyalahgunaan kekuasaan. Tingkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam setiap operasi TNI dan Polri. Bapak harus menjaga TNI dan Polri harus tetap profesional, netral, dan berpihak kepada rakyat. Demonstrasi harus dihormati sebagai hak rakyat dengan pendekatan persuasif, bukan represif. Jika ada undang-undang yang berpotensi disalahgunakan, maka harus direvisi agar sesuai dengan prinsip keadilan dan HAM. Pendekatan ini bukan hanya sesuai dengan nilai Islam dan demokrasi, tetapi juga akan membangun kepercayaan rakyat terhadap aparat juga pada pemerintah. Saya dalam konteks korupsi ingin memberikan saran kepada Bapak Presiden agar kebijakan pemberantasan korupsi harus sesuai dengan janji-janji kampanye Bapak, di mana Bapak mengatakan koruptor-koruptor akan Bapak kejar walaupun sampai Antartika, walaupun mereka bersembunyi di padang pasir. Maka Bapak harus melakukan pemberantasan korupsi secara jujur, secara adil, sebagai konsekuensi moral dalam Islam, serta konstitusi negara. Bahwa kepemimpinan harus konsisten dan jujur sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ahzab 70-71. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkan perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Saran saya, Bapak Presiden, pemerintah harus tetap konsisten dengan janji-janji kampanye. Jika ada perubahan kebijakan, harus ada transparansi alasan dan solusinya. Jangan ada kompromi terhadap korupsi, Bapak. Meskipun pelakunya berasal dari lingkaran kekuasaan. Karena sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 188, korupsi itu penghancur bangsa. Firman Allah menyatakan, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain dengan jalan berbuat dosa. Padahal kamu mengetahui itulah inti korupsi di dalam Al-Quran. Maka saran saya Bapak Presiden, hindari upaya melemahkan KPK sebagaimana terjadi pada rezim terdahulu maupun lembaga-lembaga anti korupsi lainnya. Bapak harus dorong KPK menjadi lembaga yang benar-benar bisa dipercaya oleh rakyat untuk menjaga keadilan atas para koruptor. Apabila ada revisi kebijakan yang justru memperlonggar korupsi, maka Bapak menjadi tidak amanah. Pastikan tidak ada impunitas Bapak bagi koruptor, termasuk penolakan terhadap wacana penghapusan hukuman pidana bagi koruptor tertentu. Maka saya sangat mendorong Bapak merealisasikan apa yang Bapak sampaikan, bahwa Bapak akan membuat penjara khusus di pulau terpencil untuk para koruptor. Saya sangat mendukung, karena ini apabila terjadi ini adalah legasi terbesar yang Bapak buat semasa Bapak menjadi presiden. Karena Bapak, kata Rasulullah SAW, pemimpin yang tidak menindak korupsi akan dibenci rakyat dan dihisap di akhirat.
Kata Rasul, barang siapa yang kami angkat menjadi pejabat, lalu ia mengambil sesuatu selain dari yang telah ditetapkan baginya, maka ia telah berbuat khianat. Saran saya, tunjukkan ketegasan dalam penegakan hukum tanpa tebang pilih dan bukan hanya retorika pada saat Bapak berpidato. Jangan hanya menghukum koruptor kelas bawah, tapi membiarkan koruptor besar bebas begitu saja. Dan jika ada pejabat yang terindikasi korupsi, segera copot, Pak. Proses hukum, Pak. Jangan justru dipertahankan atau diberi jabatan yang lebih tinggi. Publikasikan data kasus korupsi secara transparan agar kami semua rakyat tahu bahwa pemerintah benar-benar serius dalam pemberantasan korupsi. Soal korupsi ini menjadi janji kampanye Bapak yang terbesar. Jangan sampai ketika Bapak ternyata tidak mampu melaksanakan janji kampanye ini, pemerintah menjadi kehilangan legitimasi. Sebagaimana sudah diperingatkan Allah dalam Quran Al-Asyaf ayat 2-3. Wahai orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Ini janji kampanye. Itu sangat dibenci Allah jika kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Maka saran saya, Bapak, jika ada kebijakan yang berubah dari janji kampanye, jelaskan alasan secara terbuka. Kenapa janji kampanye Bapak tidak bisa direalisasikan, terutama yang kami butuhkan adalah janji realisasi kampanye tentang korupsi. Jangan hanya diam atau menghindar. Buktikan dengan tindakan nyata bahwa pemerintah benar-benar memiliki komitmen anti korupsi. Perkuat regulasi dan sanksi untuk pejabat yang terlibat korupsi, bukan justru memberikan kepada mereka keringanan. Jangan sampai janji pemberantasan korupsi hanya menjadi retorika kampanye Bapak Presiden. Pemerintah harus tegas dan transparan dalam menindak koruptor tanpa adanya tebang pilih. Jika ada perubahan kebijakan, harus ada komunikasi dengan kami, rakyat, sehingga kami tahu tidak ada pengkhianatan. Jika pemerintah tidak segera mengambil langkah serius, kepercayaan rakyat akan hilang. Dan ini akan menjadi beban sejarah yang berat bagi pemimpin. Demikian yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Mudah-mudahan di 10 hari terakhir bulan Ramadan 1446 Hijriah, Bapak dan kami semua rakyat mendapatkan hidayah, mendapatkan taufik, mendapatkan petunjuk, dan mendapatkan kekuatan untuk bisa menegakkan kebenaran, keadilan, dan utamanya benar-benar menjadi pelayan rakyat yang sejati. Dan ini insya Allah akan menjadi legasi terbesar bagi Bapak Presiden Prabowo Subianto. Mudah-mudahan Allah memberikan perlindungan, kesehatan, usia panjang penuh barokah kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto sehingga bisa menjalankan amanah 5 tahun menjadi presiden dan menjadi presiden yang betul-betul amanah, menjadi presiden yang betul-betul mampu untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan mampu untuk menjalankan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah apabila Bapak menjalankan itu, maka kami seluruh rakyat, 280 juta rakyat ada di belakang Bapak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.